pembekalan begitu ya di Hambalang dalam 2 hari sebelumnya dipanggil satu persatu di Kertanegara. Seperti apa Anda melihat tokoh-tokoh yang kemudian hadir pada malam hari dan infonya akan diumumkan oleh Prabowo Subianto? Ya, yang pertama kan yang harus dilihat bahwa dari sejumlah tokoh yang kemarin dipanggil di Kertanegara dan baik yang dikumpulkan di Hambalang itu jumlahnya cukup banyak. Hingga hari ini kita belum tahu posisi-posisi apa, walaupun sudah ada bocoran sedikit banyak mengenai posisi beberapa orang gitu ya. Cuman secara utuh gambarannya kita belum tahu mereka akan ditempatkan sebagai menteri, wakil menteri untuk bidang apa saja seperti itu kan. Namun yang perlu dicermati adalah tadi dari tampilan di layar juga banyak tokoh partai politik, perwakilan partai politik yang mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Gibran ini sudah hadir di Istana Negara, dan kemarin di Hambalang dan di Kertanegara juga cukup banyak tokoh partai politiknya gitu. Ya, ini bisa kita artikan bahwa memang Presiden Prabowo ingin memberikan ruang juga gitu kepada partai politik ya, bisa diartikan sebagai bentuk balas jasa atas dukungan mereka terhadap pemerintahan Prabowo Gibran. Dan namun juga yang harus dilihat ada juga profesional-profesional yang memang nampaknya akan ditaruh di posisi-posisi strategis gitu, termasuk misalkan Bu Sri Mulyani Indrawati yang tetap di Menteri Keuangan, sehingga ini ya seperti Presiden Jokowi sebelumnya juga gitu, bahwa ada balance, mencoba mencari balance antara memberikan semacam konsesi atas dukungan partai politik di pemerintahan berikutnya ini, dan mereka yang profesional untuk menjalankan sesuai bidangnya masing-masing. Dan yang harus diingat juga memang selain kombinasi partai politik, perwakilan partai politik dan profesional, yang menjadi pertanyaan lebih lanjut kan dengan membesarnya jumlah posisi atau juga disebut-sebut pemecahan beberapa kementerian, seberapa efektif ini sebenarnya nantinya dalam memerintah Indonesia ke 5 tahun ke depan. Karena di banyak negara yang diinginkan justru kabinet yang ramping seperti itu. Sedangkan yang kita lihat saat ini justru kabinet yang gemoy, kabinet yang menggemuk gitu, kabinet yang membesar. Dan kita tahu bahwa birokrasi adalah salah satu, selain korupsi, birokrasi adalah salah satu permasalahan utama untuk eksekusi program-program yang ingin dilakukan oleh pemerintah. Dengan banyaknya kementerian, dengan semakin gemuknya birokrasi, ini tentu akan menjadi pertanyaan tersendiri, Mas. Apakah program-program yang ingin dieksekusi itu nantinya bisa benar-benar efektif atau tidak? Seperti itu, Mas. Tapi menurut Dan Bang yang Yus, satu lagi harus dicatat adalah banyaknya menteri yang sudah menjabat di pemerintahan sebelumnya di Presiden Joko Widodo yang kemudian juga ikut dipanggil, dan ini tentu ada dua hal yang bisa diartikan. Yang pertama adalah memang Presiden Prabowo ingin melanjutkan janjinya gitu, bahwa ini adalah pemerintahan keberlanjutan. Namun yang kedua juga yang harus dicatat adalah seberapa jauh sebenarnya cawe-cawe yang dilakukan oleh Presiden Jokowi terhadap pemerintahan mendatang. Namun kan Presiden lagi-lagi tetap punya hak prerogatif ya. Iya, kalau kita lihat memang jumlah tokoh ataupun juga pihak-pihak yang kemudian dipanggil ke Kertanegara, ada 49 orang calon menteri begitu ya yang dipanggil di Kertanegara. Meskipun kita belum mendapat informasi apapun jumlah nomenklatur yang akan ada di kabinet Prabowo Gibran nanti. Namun kalau kita melihat sudah ada asa cita dari visi Prabowo Gibran, apakah ini cukup efisien atau efektif dapat bekerja secara cepat begitu selain transisi melanjutkan apa yang sudah dimulai oleh pemerintah sebelumnya dan juga menghadapi tantangan-tantangan ke depan? Bagaimana Anda melihat itu, Bang Yus? Ya, bagusnya adalah tidak seperti
sebelum-sebelumnya kali ini eh, dan pengumumannya dilakukan pada malam hari setelah Presiden Prabowo mengambil sumpah janji jabatannya tadi pagi. Artinya ini sebuah signal yang bagus bahwa Presiden Prabowo ingin gaspol, ingin up and running langsung untuk bekerja sebagai presiden gitu. Jadi tidak ada jeda sama sekali. Dan kemudian adanya beberapa menteri yang sudah menjabat di masa Presiden Jokowi tentunya juga akan mempermudah transisi tersebut. Namun seperti yang saya katakan tadi, dengan bertambahnya jumlah ini agak bertentangan dengan logika kalau kita ingin memiliki sebuah pemerintahan yang efektif dan efisien. Karena bayangkan saja gitu, misalkan di satu kementerian yang tadinya bisa ditangani ada beberapa fungsi gitu, Bang kemudian Yus, dipecat 3 jika Bang Yus, kita tahan dulu sebentar. Kita akan lihat situasi di Istana Negara. Nampaknya ada tokoh yang baru saja tiba, begitu? Iya, nampaknya di sana sudah ada tokoh lagi calon